Baru habis itu belum. Habis itu baru digosok dengan sabun tadi. Cara menggosoknya sama seperti menyiramkan air yang pertama tadi. Setelah itu dibersihkan semuanya tadi, telinga segala macam, kukunya, ya. Setelah itu baru disunahkan kita menekan perutnya. Mana tahu masih ada sisa-sisa yang mau keluar, biar dia keluar. Nah, setelah itu baru kita siram dengan air kembali. Tapi itu belum berniat. Itu belum dikatakan memandikan jenazah. Itu hanya sekedar baru membersihkan jenazah. Jadi begitulah kata Habib Alwi cara ketika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu orang-orang Tarim itu, orang-orang Yaman itu makanya seperti itu, menyelang-nyelingi rambutnya, selang-selingi rambutnya. Sebagai catatan juga, ketika ada rambutnya itu yang terjatuh, maka itu akan dikembalikan masukkan. Sehingga memang memotong rambut, memotong kuku daripada jenazah itu hukumnya makruh hukumnya. Ada lagi Pak, Bapak-Ibu yang sekitar memandikan jenazah ini ada yang ditanyakan? Tidak dapat sunnahnya kita. Dan yang mendapat sunnah itu siapa? Kita loh yang mendapat sunnah itu, pahalanya, bukan jenazahnya. Kita nanti yang mendapat pahalanya itu. Karena kita yang mengerjakannya. Yang dapat sunnah tadi itu kita, bukan jenazahnya lagi. Itu karena tidak ada kepala deh. Tidak masalah, tapi cuma tidak dapat sunnah. Itu aja sih permasalahannya. Merata seluruh tubuhnya dengan air, sama dengan mandi junub. Mandi junub itu kan meratakan air ke seluruh tubuh. Penting mungkin ketika mandikan jenazah ini jangan sampai aurat jenazah ini terlihat. Jangan sampai aurat jenazah ini terlihat. Ini kan dia kan pakai selendang nih, ini. Jadi ketika kita menggosok yang bagian kanan ini, ya, agar kita tarik ke sini selendangnya di sebelah kanan. Nah, begitu juga nanti sampai sebelah kiri kita tarik. Yang penting makanya menyiram airnya itu dari bawah selendang. Oh, betul. Menyiram air dari selendang dari atas. Apalagi selendang yang agak tebal, tidak akan sampai airnya. Dari bawah selendang itu kita siramkan. Berarti kalau dibantu dengan seseorang untuk memegang selendangnya bisa tuh? Boleh ya. Malah lebih bagus. Begitu. Sesuai urutan tidak masalah, tapi ketika sebelum kita wudukan tadi itu disunnahkan disiwak giginya, siwak. Cara bersiwak sudah tahu Bapak Ibu? Bagaimana cara bersiwak? Jadi bukan kita sekedar gosok-gosok itu aja, ada caranya. Ya. Cara bersiwak itu kayak nomor 8. Jadi dimulai dari gigi gigi tengah atas, ditarik ke kanan, ke bawah, sampai di tengahannya ini seperti itu. Jadi dari sini, dari atas, tengah atas, ke bawah sampai ke tengah, naik lagi ke atas sebelah kiri ya, dari tengahnya turun lagi. Jadi kayak seperti nomor 8 ya. Begitu cara bersiwak. Begitu pula lah menyiwaki jenazah. Jadi nomor 8. Ya. Kalau pas tertutup nggak bisa. Siwak itu sunnah. Jadi dia masih kategori membersihkan barunya. Yang tadi siwak tadi tidaklah, dia pun sudah masuk ke apa tadi? Sebelum berwudu. Ya kan 3 kali ya. Pertama siram air, bersih kan. Yang kedua air sabun kan, membersihkan.
Yang ketiga, yang gosok bersihnya gosok kan. Yang terakhir kan air bersih lagi. Kapur barus ya. Barus terakhir. Air bunga. Kapur barus ya. Dan itu hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya Wangi-wangian. menyiram jenazah ini dengan air yang bercampur barus terakhir. Dan disunnahkan lagi awal menyiram jenazah ini dengan memandikan jenazah ini dengan air yang bercampur daun bidara. Makanya ada sebagian kampung daun bidara itu sudah ditumbuh. Pertama kali. Sudah ada kiat yang berkemasan. Sabun. Siram pakai air sabun. Air sabun. Ada kiri dengan. Karena di awal tadi pas membersihkan itu sudah digosok semuanya. Ya. Jadi itu yang makanya itu begitu. Hanya baru membersihkan. Iya, bersihkan ya. Lalu istinja sama wudhunya setelah pakai sabun tadi? Iya, setelah disiram dengan sabun, disiram dengan air lagi, Iya. baru distinjakan. Itu aja nih. Istinja sama wudhu ya? Kalau Iya. nggak sama-sama, adungkan Iya. aja sama-sama boleh. Jadi setelah itu masih ada penyiraman? Habis seger wudhu tadi yang 9. Oh, yang 9 ya? Mandi 9 Mas. Aku baru ya. Aku baru Karena kenapa disebut 9? 3 kali sebelah kanan, sebelah kiri, 3 tengah. jadi 9 kali. Terakhir baru disiram dengan air kapur. Kemudian juga disunahkan Bapak Ibu ya, disunahkan jenazah ini tentunya dimandikan di tempat yang sunyi dan kalau bisa disunahkan di tempat yang beratap. Terlindung lah ya. Ini kadang-kadang jenazah itu dalam hari panas tak dikasih pula atap. Iya, iya. Nyiramkan air tadi. Supaya apa? Supaya dapat sunnah. Ada lagi Bapak Ibu, kalau tak ada kita lanjutkan di hukuman kafan. Karena kita ini memang kita bisa sampai menguburkan. Nah, bagaimana cara mengukur kain kafan jenazah ini? Semayat ini diukur dengan tali apa? Kita ukur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi dilebihkan 1 jengkal atas kepala, 1 jengkal di bawah kaki. Kenapa? Nanti ketika kita ngikat supaya bisa diikat. Kalau pas-pasan nanti tidak bisa diikat. Nah, kita ukur panjangnya seperti itulah. Dilebihkan ke atas dan dilebihkan ke bawah 1 jengkal. Kemudian mengukur lebarnya, mengukur lebar jenazah si mayit itu kita sedekapkan dulu. Disedekapkan tangannya. Iya. Nah, disedekapkan tangannya dulu, baru kita ukur. Tolong dong. Pegang. Di tempat dan Nenek. berarti ini mengukur lebarnya ini, jenazahnya disedekapkan seperti itu. Nah, seperti orang sholat. Kenapa? Kalau kita ukurnya pas dia jenazahnya tak kita sedekapkan, nanti bisa berkurang lebarnya. Wajib hukumnya kain kafan yang menutup jenazah itu mulai dari lapisan pertama sampai ketiga kalau laki-laki semuanya menutup aurat jenazah. Ini banyak kita salah nih. Yang kadang kita buat yang besarnya yang lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga tak bisa menutup jenazah. Akhirnya karena tak cukup tak menutup jenazah, kita miringkan lagi kanan, kita miringkan ke kiri. Itu dihitung 1. Jadi mesti ketika kita tertutup ya semuanya. Dari lapisan pertama sampai lapisan yang ketiga kalau laki-laki. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar segini sampai sini tertutupnya, bagian tengahnya, baru yang bagian kedua itu ditutupkan seperti ini. Ini dihitung 1, tak dihitung 2. Jadi pada caranya mesti kita ukur bagaimana lebarnya supaya itu memang sekali tutup tertutup semuanya. Ustaz, ini boleh dijahitkan kapan? Boleh dijahit. Kalau dia tak bisa menutup aurat,
jenazah sekali duduk begini. Boleh dicek. Ada memang sebagian mengatakan tak boleh, karena meninggal itu yang pada saat iqam. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh, karena jenazah ini sama seperti dia kan sudah berwudu di jenazah, sudah diwudukan. Ada orang yang bukan mahramnya megang dia, tak batal wudunya. Kenapa tak batal wudunya? Karena dia bukan mukallaf lagi, bukan yang dibebani syariat lagi. Yang dibebani syariat itu kita yang masih hidup. Jadi ada dua pendapat. Mau kita ambil yang mana terserah. Dan itu sebenarnya sih yang tak boleh jahit itu khusus untuk orang yang dia meninggal dalam keadaan sedang iqam. Jadi kain-kain kafan kita yang kita beli itu memang tak bisa diduduk. Tidak.